Baik, terima kasih. Salam sejahtera untuk kita. Hari ini dalam pertemuan kita membahas satu topik yang sangat sering kita dengar, yaitu bangga sebagai bangsa dan warga negara Indonesia. Bangga sebagai bangsa dan warga negara Indonesia. Kita sebagai warga negara Indonesia harus bangga. Mengapa kita bangga sebagai warga negara Indonesia? Jawaban yang pertama adalah karena kita lahir di bumi Indonesia. Bumi Indonesia yang luas, bumi Indonesia yang subur, bumi Indonesia yang punya dasar negaranya Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara. Di dasar negara itu tertuang nilai-nilai yang menjadi pedoman, nilai-nilai yang menjadi penuntun arah hidup dan kehidupan bangsa dan masyarakat Indonesia. Bangga sebagai bangsa dan warga negara Indonesia, kita cukup berbangga dengan salah satu semboyan pernyataan, yaitu di kaki burung Garuda ada pita yang menuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Kita bangga, berbeda-beda tapi satu. Ini merupakan tekad masyarakat bangsa Indonesia, termasuk stakeholder, para bapak pejuang pendiri negara bangsa kita. Kita juga bangga dengan salah satu simbol kenegaraan kita, yaitu simbol negara dengan bendera merah putih yang punya arti dan makna. Merah itu berani karena benar, putih itu karena suci. Jadi hidup dan kehidupan masyarakat Indonesia itu dengan landasan nilai-nilai di mana Pancasila sebagai dasar negara harus berani mengatakan yang benar, karena yang benar itu bagian dari hidup yang suci. Bangga, arti kata bangga di sini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia secara online yaitu besar hati, merasa gagah karena mempunyai keunggulan. Di gambar ini bisa kita melihat bagaimana pulau-pulau Indonesia, pulau-pulau Indonesia yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Bangsa adalah suatu kelompok manusia yang dianggap nasional, memiliki identitas bersama, dan mempunyai kesamaan bahasa, ideologi, budaya, sejarah, dan tujuan yang sama. Mereka umumnya dianggap memiliki asal-usul keturunan yang sama. Jadi bangsa Indonesia itu memiliki kesamaan. Pertama, kita memiliki kesamaan sejarah. Hampir seluruh masyarakat Indonesia zaman penjajahan itu merasakan bagaimana pahit getirnya akibat penjajahan. Persamaan senasib itu mendorong bangsa dan masyarakat Indonesia. Mereka punya tekad, mereka punya satu tujuan yang sama, yaitu Indonesia merdeka.
Bangsa adalah sekelompok manusia yang berbeda dalam suatu ikatan batin yang dipersatukan karena memiliki persamaan sejarah serta cita-cita yang sama. Ini menurut pendapat Ernest Renan, seorang Prancis. Bangsa merupakan sekelompok manusia yang memiliki persamaan karakter karena persamaan nasib dan pengalaman sejarah budaya yang tumbuh berkembang bersama dengan tumbuh kembangnya bangsa. Ini menurut pendapat Otto Bauer, orang Jerman. Bangsa merupakan komunitas politik yang dibayangkan dalam wilayah yang jelas batasnya dan berdaulat. Ini menurut pendapatnya Ben Anderson. Bangsa itu terjadi karena adanya persamaan ras, bahasa, adat istiadat, dan agama yang menjadi pembeda antara bangsa satu dan bangsa lain. Ini menurut pendapat Hans Kohn. Jadi bangsa Indonesia termasuk bangsa yang memiliki identitas, memiliki identitas, yaitu ciri. Salah satu cirinya beraneka ragam. Bangsa bangga sebagai warga negara Indonesia, di mana warga negara adalah penduduk sebuah negara atau bangsa yang berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya, mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga dari negara itu. Warga negara adalah orang yang secara hukum merupakan anggota dari suatu negara. Negara adalah suatu organisasi atau lembaga tertinggi dari kelompok masyarakat yang terdiri dari sekumpulan orang di wilayah tertentu serta memiliki cita-cita untuk hidup bersama serta memiliki sistem pemerintahan yang berdaulat. Jadi karena kedaulatan bangsa kita, bangsa Indonesia, kita bisa membangun Tugu Monas. Tugu Monas ini bisa merupakan salah satu bukti bahwa bangsa Indonesia itu bangsa yang kaya. Lihatlah Tugu Monas itu, kita memamerkan emas yang luar biasa. Bangga sebagai bangsa dan warga negara Indonesia. Mengapa harus bangga? Seperti yang saya katakan tadi, bangga sebagai bangsa dan warga negara Indonesia karena kita lahir dan besar di negara Indonesia. Negara yang sungguh luar biasa indahnya, luar biasa suburnya, luar biasa kayanya. Saking indahnya, saking suburnya, saking kayanya, ada satu lagu waktu saya kecil, ada lagu yang syairnya kira-kira begini. Bukan lautan, hanya kolam susu. Jadi kebanggaan sebagai warga dan bangsa Indonesia itu tadi karena pulau-pulaunya banyak. Ketepatan kita dan saya, kita lahir di Pulau Sumatera, kita tinggal di Pulau Sumatera. Pulau salah satu pulau yang besar milik bangsa dan negara kita, yaitu Pulau Sumatera. Indonesia bercirikan negara kepulauan atau negara maritim dengan jumlah pulaunya sekitar lebih kurang 17.504 pulau. Ini termasuk keunikan wilayah Indonesia karena banyak pulaunya. Luas wilayahnya sekitar 5140053 km persegi. 5 juta kilometer sekian. Dengan perincian daratan
3 juta kilometer persegi lebih. Artinya 2/3 dari luas wilayah Indonesia itu lebih luas lautannya daripada daratannya. Jarak utara selatan sekitar 1888 km dan jarak timur barat sekitar 5110 km. Indonesia terletak di antara 2 benua dan 2 samudra. Jadi bisa kita katakan kita berada di posisi silang. Posisi silang ini termasuk salah satu keunikan wilayah Indonesia. Indonesia juga terletak pada garis khatulistiwa. Indonesia juga berada pada iklim tropis dengan 2 musim saja, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Indonesia menjadi pertemuan 2 jalur pegunungan, yaitu Sirkum Mediterranean dan Sirkum Pasifik. Indonesia berada pada 6 derajat lintang utara dan 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur, 141 derajat bujur timur. Wilayah Indonesia tadi sudah saya katakan sangat subur nih. Kaya akan flora dan fauna dan sumber daya alam lainnya. Di dalam lautan Indonesia yang luas itu banyak terkandung kekayaan alam. Mulai dari airnya bisa menjadi garam, isi lautnya ikan, flora fauna, bahkan di perut buminya juga terkandung banyak mineral, termasuk biji-bijian emas dan sebagainya. Salah satu keunikan masyarakat dan bangsa Indonesia yang lain yang menjadi kebanggaan kita yaitu bahwa masyarakat bangsa Indonesia memiliki banyak etnik atau masyarakat yang heterogenitas suku bangsanya, sehingga memiliki kebudayaan yang beragam pula. Dari kebudayaan yang beragam ini lahirlah peradaban masyarakat bangsa Indonesia. Kalau kita pahami kebudayaan adalah hasil karya cipta manusia Indonesia, peradaban itu adalah tingkatan kesejahteraan atau keberhasilan. Kalau secara internasional atau secara nasional itu IPM, ya, IPM cukup baik. Indonesia juga memiliki tanah yang subur. Bukan hanya tanahnya yang subur, manusianya juga subur. Indonesia beriklim tropis, makanya Indonesia itu cocok sekali bercirikan atau bercorak negara agraris maritim. Karena tanahnya subur, manusianya juga subur, kuat, bisa bekerja. Kita lihat daerah pertanian Indonesia yang sangat luas. Indonesia mempunyai penduduk yang sangat banyak. Bahkan kita menduduki posisi cukup lumayan, dapat ranking dari jumlah penduduk di dunia. Gak usah disebutkan, karena anugerah daripada Tuhan dan kesuburan bangsa, negara, tanah air, dan manusia Indonesia. Indonesia adalah negara demokrasi. Jadi salah satu kebanggaan kita sebagai bangsa dan negara Indonesia adalah karena negara kita negara demokrasi. Ini dibuktikan, kita bisa lihat
Di gedung inilah para wakil rakyat bermusyawarah dan bermufakat mengambil keputusan untuk kepentingan bangsa dan negara. Di gedung inilah para wakil rakyat yang duduk bersama, bermusyawarah dan bermufakat. Mereka bisa duduk di situ karena dipilih oleh rakyat melalui pesta demokrasi yang kita sering sebut dengan pemilu yang diikuti oleh banyak partai politik. Ini merupakan bukti negara Indonesia negara demokrasi. Kita juga bangga sebagai bangsa dan warga negara Indonesia karena negara kita adalah negara hukum. Negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran. Semua warga negara bersamaan kedudukannya di depan hukum. Tidak ada warga negara yang kebal akan hukum. Oleh karena itu, setiap warga negara harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya bila melanggar nilai-nilai yang berlaku atau melanggar hukum. Dari gambar ini bisa kita lihat bahwa para penegak hukum di Indonesia dia tidak pandang bulu, tidak melihat jenis kelamin, tidak lihat ras, tidak lihat suku, tidak lihat kaya miskin, yang menurut sebenarnya dan yang sebenarnya harus diputuskan dengan seadil-adilnya. Timbangan ini menunjukkan bersama beratnya. Bangga sebagai bangsa dan warga negara Indonesia karena Indonesia memiliki peninggalan sejarah yang masuk menjadi salah satu keajaiban dunia, yaitu Candi Borobudur. Candi ini membuktikan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia sudah memiliki peradaban yang tinggi. Candi ini menunjukkan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia sudah termasuk bangsa yang kreatif. Lihatlah bagaimana mengangkat batu yang besar sampai kepada ketinggian seperti itu. Pada masanya, waktu membangun candi ini, belum ada alat berat untuk mengangkatnya. Gimana mengangkatnya? Nah, itu membuktikan kreativitas masyarakat bangsa Indonesia pada zaman bangsa Indonesia masih disebut zaman kerajaan pun sudah memiliki peradaban yang tinggi. Bangga sebagai bangsa dan warga negara Indonesia karena bangsa dan negara Indonesia memiliki sejarah, di mana pada saat itu Indonesia masih dalam bentuk kerajaan-kerajaan. Kita mengenal banyak kerajaan yang pernah ada di Indonesia sewaktu kita sekolah SD, SMP, SMA. Kita pernah mendengar kerajaan Tarumanegara, kerajaan Samudra Pasai, dan lain-lain. Sejarah kerajaan Hindu dan Buddha, yaitu kerajaan Majapahit dan kerajaan Sriwijaya, merupakan salah satu bukti sejarah bahwa pada zaman kerajaan ini sudah mencapai puncak kejayaan. Luas wilayahnya melebihi luas wilayah bangsa dan negara Indonesia sekarang, NKRI sekarang. Masyarakatnya hidup secara toleransi. Pemimpinnya peduli kepada rakyatnya. Bahkan seorang Pati Gajah Mada kita pernah dengar dengan salah satu sumpahnya, yaitu sumpah sebelum
Nusantara bersatu di bawah kepemimpinan Majapahit, dia tidak mau memakan buah palapa. Ini satu bukti kebanggaan. Bahkan ini satu bukti salah satu orang Indonesia yang punya identitas, yang punya integrasi sangat tinggi, yang punya rasa loyal kepada pemimpinnya, yang mempunyai rasa empati kepada rakyatnya, bahwa mereka harus satu. Bangga sebagai bangsa dan warga negara Indonesia karena Indonesia termasuk negara yang toleransi. Indonesia termasuk negara yang toleransi, itu dibuktikan dengan tumbuh dan berkembangnya pemeluk agama dan kepercayaan yang berbeda-beda. Ada kepercayaan atau agama Islam, ada agama Kristen, ada agama Hindu, ada agama Buddha, ada Konfusianisme, dan ada kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ini semua diizinkan tumbuh dan berkembang di bumi Indonesia. Makanya Indonesia termasuk negara yang toleransi. Toleransi antar umat beragama, toleransi inter umat beragama, toleransi antar inter umat beragama, toleransi antar inter umat beragama terhadap bangsa. Itulah toleransi yang harus dijalankan, dipahami oleh seluruh pemeluk agama kepercayaan yang berbeda-beda di Indonesia, untuk mempertahankan ciri bahwa negara Indonesia adalah negara yang toleransi. Bangga sebagai bangsa dan warga negara Indonesia. Inilah mantan presiden dan wakil presiden yang telah memimpin Indonesia. Inilah para tokoh yang telah memberikan banyak contoh melalui perbuatan dan kepemimpinannya yang boleh kita telah lihat dan bahkan kita nikmati bersama. Masih banyak tokoh-tokoh yang termasuk dalam deretan pejuang di dalam sejarah perjalanan bangsa dan negara Indonesia. Kita hanya melihat dari mantan presiden atau wakil presiden. Tidak ada orang yang sempurna, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah yang Maha Kuasa. Kurang lebih dari mantan pemimpin kita ini, mantan presiden ini, kita maklumi, tetapi kita sebagai warga negara yang baik harus kita contoh melalui dari perbuatan dan kepemimpinannya sebagai presiden di Indonesia. Terima kasih, sampai di situ pertemuan kita. Selamat pagi.